Pak. Oke, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 17 Mei 2023, saya berada di Jabatan Imigresen Putrajaya untuk membantu mendampingi pengurusan proses awal serah diri untuk bayar compound. Di sebelah saya ada Nenek Rafiah. Rafiah. Umurnya berapa, Nek? Ingat nggak? Ingat 74 tahun. Nenek Rafiah ini datang ke Malaysia tujuannya untuk menjenguk anak cucunya, ya, Nek? Iya. Ya, kemudian belum ada 1 tahun di sini, dan walaupun tujuannya bukan bekerja, walaupun tujuannya mau menjenguk saudara, tetap untuk pulang harus dikenakan pembayaran biaya compoundnya. Sekarang mau pulang, ya, Nek, ya. Iya. Nanti pulangnya akan dibarengi dengan saudaranya atau anaknya, ya, Nek? Anak Anak. Anak. Anak ada berapa di sini, Nek? di sini ada 3. Anaknya semua di sini ada 3. Iya. Oke, jadi yang mengantarkan Nenek Rafiah ini pun adalah cucunya ke Putrajaya ini. Pulangnya kemana, Nek? Kebuyan. Ke Boyan, tapi turunnya adalah di Surabaya atau Jawa Timur. Oke, ya udah, sehat-sehat ya, Nek, ya. Oke. Kemudian di sebelah saya ada Ibu Riana. Sudah berapa lama, Bu, di Malaysia? Kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. Terus kenapa mau nangis nih? Sekarang kok mau nangis kenapa? Bahagia mau balik. Jangan nangis dong. Kenapa kok sampai terharu banget gitu? Yalah, pasal kan sudah ikut orang yang menguruskan yang betul lah. Jadi Selama ini kan kena tipu. Jadi Bu Riana ini sudah pernah kena tipu, buat SPLP pun kena tipu, tapi alhamdulillah mungkin baru takdirnya sekarang bisa Diizinkan menguruskan pulang dengan benar, ya, Bu, ya. Iya. Terus di sini apa yang dilakukan 7 tahun kosongan? Kerjanya lah Kerja apa? Lina cabut rumput, landscape, Oh, bersih-bersih taman, landscape, ya. potong Oke, rumput, potong macam- rumput. Oh, perempuan juga di Malaysia ini kerja potong rumput, ya? ada potong rumput. Itu kalau ada potong pokok, ikut potong pokok lah. Terus bisa kerja di Malaysia gimana? Ceritanya dulu 7 tahun yang lalu. Ya ikut agen tekong lah. Masih tahu nggak siapa tekongnya yang bawa masuk dulu? Namanya ya kalau spontan macam ini tak ingat, nanti kalau sudah itu ingatlah. Karena Tapi sudah kejadiannya lama, satu kabupaten lah, sama-sama dari. Tulungagung. Tapi kalau misalnya sekarang dicari di Tulungagung, ada nggak itu tekong? Karena kan sudah membuat ibu jadi ada satu kendala nih. Mungkin dia sudah ndak itulah, sudah nggak ada pasal. Mungkin dia sudah ndak antar orang, ndak ambil orang lah. Ya, karena mungkin udah nggak ada orangnya juga kali. Maksud saya kan gara-gara dia nih. Jadi ada satu masalah yang membuat jadi mungkin akan ada kesulitan sedikit gitu, tapi nggak apa-apa, kita bismillah gitu kan, namanya kita punya niat baik, mudah-mudahan Allah juga memberikan kita jalan yang terang dan juga diberi kemudahan, ya, Bu, ya. Ini Amin, pulangnya amin. nanti kemana, ke Indonesia? Ke Jawa Timur, Tulungagung. Jauh dari Bandara Juanda. Kalau tak silap, kalau lancar ya 5 jam 6 jam lah. Kalau macam macam tuh 7 jam baru sampai kampung lah. Terus apa rasanya 7 tahun jadi pekerja ilegal di sini? Ya deg-deg, macam mana ya? Tidur tak lena, tak macam mana ya kalau lepas maghrib tuh macam kerja pun ya tak tenang sebetulnya, tapi macam mana? Tapi macam mana juga 7 tahun juga. 7 tahun, tapi kan bukan niat saya kosongan. Masalahnya di masa ada pemutihan, saya pun mau buat permit tuh juga kena tipu juga. Berapa Yang kena tipu permit? Duit sudah ambil 3.500, masa 2000, kalau tak silap 2015 ke 2016 tuh agen itu sudah lari. Itu bukan orang mana-mana, orang Melayu. Oh, jadi 2 kali ketipu permit, bukan. 1 kali ketipu pembuatan SPLP. Bukan saya suka-suka saya nih kosongan, Mbak Ika. Memang macam saya ini trauma. Saya sudah kumpul duit, saya nak buat dokumen.
dia cakap minta duit. Ingat saya orang Melayu tuh, boleh tolong saya buatkan permit. Rupa-rupanya malah dia sudah makan duit saya, nomor saya diblokir. Tahu nggak siapa orangnya? Dia duduk KL, tak tahu dia, saya sudah lupa namanya, tapi saya sudah ganti nomor 2 kali pasal ini sudah. Kalau saya dulu pandai, mungkin nomor itu saya simpan, saya tangkap gambar dia. Pasal saya dulu orang bodoh, jadi ya lagi saya mau mengadu, saya ini tak ada dokumen, dia musuh orang IC, saya tak boleh cakap lah. Ya, sudahlah, itu masa lalu ya, Bu ya. Masa lalu. Masa lalu. Yang penting sekarang mau balik sudah saya tenang. Udah lega katanya Ibu ya. Sudah lega, ikut orang yang betul, yang menguruskan yang betul, Mbak Ika Wulandari. Oke, mudah-mudahan nanti kita ketemu masih dalam keadaan sehat dan Amin, ya bisa Rabbal segera alamin. pulang ke turunnya di Surabaya. Oke, kemudian di sebelah saya ada Pak Ismail. Asal mana Pak? Ambon. Asal Ambon. Jadi nanti kita pulang turunnya ke Balikpapan. Sudah berapa lama di Malaysia Pak? Sejak awal mulanya Pak Ismail ini punya permit ya? 2005. 2005, jadi sudah Saya masih kosongan 6 tahun. Terus pas 2010 ada Pati ya, saya ikut permit lah. Oh, jadi Bapak ini 6 tahun di Malaysia, awalnya kosongan. Setelah itu tahun ke-7 baru ada permit. Sampai dengan 10 tahun kemudian. Artinya itu sudah 17 tahun. Ditambah permit mati tahun berapa yang terakhir, Pak? 2019. 2019, campur 3 tahun lagi. Berarti 20 tahun, Pak, di Malaysia? Iya. Wow. Kerja apa, Pak, 20 tahun di Malaysia, Pak? Bangunan. Hah? Kerja bangunan. Kerja bangunan. Terus bisa kerja di sini dari Ambon itu gimana ceritanya jauh-jauh ke Malaysia? Merantau. Merantau. Gara-gara dulu kerusuhan kan sudah tak boleh cari makan di Ambon, merantau. Oke, di Ambon tak boleh cari makan. Ya pasal waktu masa itu kan kerusuhan. Oh, masa-masa kerusuhan Ambon ya Pak ya, Bapak ya. Akhirnya Bapak pergi dari situ. Tapi keluarga ada yang jadi korban nggak? Alhamdulillah selamat. Alhamdulillah semua selamat. Terus yang ngajak Bapak masuk Malaysia siapa? Kawan. Kawan. Sekarang kawan itu sudah pulang lah. Jadi Bapak waktu punya permit pernah pulang nggak? Pernah nggak pernah? Jadi Bapak 20 tahun nggak pulang? Sekali ke Jogja itu pun 7 hari masuk lagi. Oh, pulangnya cutinya cuma boleh 7 hari. Jadi selama 20 tahun Bapak pulang hanya 1 kali. Tahun berapa Pak? 2019 masuk terus COVID itulah. Oh, jadi setelah 16 tahun nggak pulang, Bapak pulang tahun 2019, masuk lagi, permit nggak bisa disambung. Sebenarnya bisa nih permitnya nih. Bisa, tapi masa itu kan lockdown kedua itu, itu sudah tak boleh lagi. Ya, daripada lama-lama tunggu nggak jelas ya Pak ya, dan juga sudah jadi kakek-kakek, udah punya cucu juga, sebaiknya memang pulang kumpul keluarga. Demi apa Pak emangnya kalau merantau jauh itu? Anak-anak keluarga Demi lah. anak keluarga. Berapa anaknya? 5. 5. Terus anak-anaknya gimana? Tahu bapaknya merantau sebegitu lamanya, nggak pernah disuruh pulang? Suruh pulang, tapi ya gimana lagi kebutuhan keluarga. Betul. Anak-anaknya kerja apa gimana Pak? Sudah kerja semua. Ya, sekarang memang masa anaknya untuk membiayai orang tuanya. Sudah cukup orang tuanya membiayai anaknya. Sekarang gantian, anaknya harus berbakti untuk mengurus ayah dan ibunya. Istri masih ada Pak? Masih. Jadi ini akan menjadi pertemuan yang mengharukan juga ya, karena akhirnya bisa kumpul selamanya. Nggak masuk lagi ke Malaysia. Terus gimana rasanya ngurus compound Pak? Alhamdulillah semua lancar lah. Semua lancar ya, alhamdulillah. Oke, baik. Itu tadi adalah cerita-ceritanya dari saudara-saudara kita mengapa menjadi kosongan. Walaupun ada 1001 alasan, tetap pasti setiap orang punya alasan masing-masing. Dan seperti dikatakan oleh Ibu Riana, tidak ada yang mau menjadi kosongan, tapi akhirnya keadaan yang memaksa. Kalau boleh sih pengennya dapat permit, tapi ya mau bagaimana lagi, semua sudah terjadi. Yang penting kita menatap masa depan, kita pulang secara resmi. Sekian, saya Ika Wulandari langsung dari Immigration Putrajaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.